Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anugrah Mutmainah Amir, program studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya akan menjelaskan materi inovasi administrasi dan kebijakan publik dengan topik best practice inovasi publik. Nah, makna dan relevansi best practice dalam inovasi publik, yaitu yang pertama ada konsep best practice. Dalam inovasi publik merujuk pada kumpulan pengalaman empiris atau pendekatan yang telah terbukti berhasil dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, praktik ini lahir dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor publik dan menjadi rujukan yang layak diadopsi atau disesuaikan oleh institusi lain yang menghadapi persoalan serupa. Best practice ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan teknis, melainkan juga proses inovatif yang mempertimbangkan konteks lokal dan berkelanjutan dan dampaknya terhadap publik. Nah, inovasi dalam sektor publik menjadi sangat relevan di tengah tekanan globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta tuntunan masyarakat akan transportasi, akuntabilitas, serta efisiensi layanan. Dengan merujuk pada kritik terbaik dari negara atau institusi lain, pemerintah bisa meminimalkan risiko kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan, menghindari trial and error yang mahal, serta mempercepat transformasi layanan publik. Nah, hal ini sangat berarti terutama bagi negara-negara yang ingin melakukan lompatan inovasi tanpa sistem dari nol. Nah, contoh best practice dari negara maju, yaitu beberapa negara maju yang berhasil mengembangkan inovasi publik yang tidak hanya canggih dari sisi teknologi, tapi juga efektif dan dari sisi implementasi dan dampak sosialnya. Yang pertama itu ada Estonia. Estonia ini dikenal luas sebagai pionir e-government. Negara ini memanfaatkan digitalisasi secara menyeluruh dalam sistem pemerintahannya, mulai dari layanan pajak, e-tax, pemilihan umum elektronik atau e-voting, hingga program e-residensi yang memungkinkan warga non-Estonia mengakses layanan bisnis secara digital markets and pemerintah Estonia berhasil membangun kepercayaan publik terhadap layanan digital melalui infrastruktur keamanan siber yang kuat dan pendekatan citizen atau sentrik dalam pengembangan layanan publik. Nah, yang kedua ada negara Swedia. Nah, Swedia ini menonjol dalam kebijakan lingkungan yang berbasis inovasi. Negara ini tidak hanya menerapkan pajak karbon sejak awal 1990-an, tetapi juga mengembangkan skema daur ulang yang sangat efisien, serta memberikan insentif bagi industri yang menerapkan prinsip berkelanjutan. Nah, upaya ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan perilaku terhadap isu lingkungan. Nah, pendekatan kebijakan semacam ini menjadi contoh bagaimana regulasi dan inovasi bisa berjalan beriringan nih untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada Singapura. Nah, Singapura mengadopsi strategi Smart Nation yang mengintegrasikan Big Data, Internet of Things atau IoT, dan Artificial Intelligence atau AI dalam sistem transportasi, layanan kesehatan, hingga keamanan publik. Teknologi digunakan tidak hanya untuk efisiensi, tapi juga untuk prediksi masalah dan pengambilan keputusan yang berbasis data real time. Pendekatan ini menekankan pentingnya kepemimpinan digital dalam birokrasi serta sinergi antara sektor publik dan swasta. Nah, yang kedua itu ada praktik inovasi publik di negara berkembang. Nah, di negara berkembang juga menunjukkan berbagai pendekatan inovatif dalam menangani tantangan yang khas seperti keterbatasan infrastruktur, masalah aksesibilitas, dan ketimpangan layanan publik. Nah, di Indonesia, misalnya inovasi digital dalam administrasi
registrasi pendudukan telah dilakukan melalui sistem EKTP dan IKD atau identitas kependudukan digital. Nah, melalui layanan online seperti Dukcapil online, proses pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan bebas dari duplikasi data. Kebijakan ini sekaligus memperkuat basis data nasional dan membuka peluang integrasi layanan lintas sektor. Nah, sementara itu yang negara kedua ini ada India memperkenalkan Aadhaar, sebuah sistem identitas biometrik nasional yang kini telah mencakup lebih dari 1 miliar penduduk. Aadhaar memungkinkan integrasi berbagai layanan sosial seperti subsidi pangan dan bantuan keuangan dengan cara yang lebih cepat dan tepat sasaran dan efisiensi. Kemudian sistem ini menjadi contoh sukses bagaimana inovasi teknologi dapat meningkatkan inklusi sosial di negara dengan populasi besar dan kompleksitas sosial yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada negara Kenya. Nah, di Kenya ini sistem M-Pesa menjadi revolusi dalam sektor keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi telepon seluler, M-Pesa memungkinkan masyarakat terutama yang tinggal di wilayah terpencil untuk melakukan transaksi keuangan tanpa harus memiliki rekening bank. Inovasi ini berdampak signifikan pada inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Nah, yang terakhir ada refleksi dari pembelajaran dari contoh-contoh yang saya paparkan tadi. Tampak bahwa inovasi publik tidak bisa dilepaskan dari konteks ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi masing-masing negara. Tidak ada satu pendekatan tunggal yang bisa ditetapkan di semua tempat. Namun prinsip-prinsip seperti keterlibatan warga, pemanfaatan teknologi, serta responsivitas terhadap kebutuhan publik menjadi benang merah dari semua praktik terbaik tersebut. Nah, pelajaran penting dari best practice adalah perlunya adaptasi, bukan adopsi mentah-mentah. Pemerintah perlu memahami kondisi lokal yang membangun kapasitas internal birokrasi agar inovasi tidak hanya muncul dari atas, tetapi juga bisa tumbuh dari level operasional dan masyarakat. Proses ini menuntut kepemimpinan yang visioner, kolaboratif, dan terbuka terhadap perubahan. Nah, baik, itulah materi singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.